Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, hari ke-6 dalam oktav Natal. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menghendaki sabdamu mengendap dan meresap di dalam hati kami. Kami mohon agar kami dapat mendengarkan sabdamu yang tinggal dalam hati sama kami pula, agar dengan demikian kami dapat hidup saling mengasihi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia. Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar masih merupakan kelanjutan dari bacaan Injil yang hari Jumat kemarin kita dengar dan kita renungkan, yaitu kisah tentang Maria dan Yusuf yang membawa Yesus untuk dipersembahkan di Bait Allah. Kalau kemarin kita mendengar bahwa bayi Yesus itu bertemu dan ditatang oleh Nabi Simeon, maka hari ini kita bertemu dengan Nabi Hana yang juga memiliki pengharapan akan datangnya Sang Penyelamat, yaitu Sang Mesias. Setelah suaminya meninggal, Nabi Hana tidak menikah lagi dan memusatkan perhatiannya untuk melayani Allah.
Dengan berpuasa dan berdoa, dia sangat mengandalkan dan mengutamakan Allah dalam hidupnya. Totalitas persembahan dirinya sangat kuat dan menonjol. Artinya, dia meninggalkan segala keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup dan melakukan kehendak Allah sebagai satu-satunya tujuan tertinggi dalam hidupnya. Totalitas iman tidak berarti selalu harus meninggalkan dunia dan masuk ke dalam biara. Totalitas iman juga tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan pekerjaan kita dan hanya tinggal di seputar altar atau gereja. Totalitas iman adalah sikap batinia yang sepenuhnya memilih Allah dan menolak kekuasaan yang lain, menolak kompromi dengan keinginan daging dan keinginan indrawi, serta keangkuhan hidup. Kesibukan pekerjaan sering kali menjadi alasan kita untuk tidak mempersembahkan diri secara total kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2023 dan akan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Maka teladan hidup Nabi Ana sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi, kiranya dapat menjadi contoh teladan bagi kita. Bagaimana menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan seluruh kehidupan kita. Bagaimana secara total kita mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah tanpa mau kompromi dengan berbagai macam tawaran di dunia ini. Tentu saja totalitas persembahan diri kita kepada Allah kita berikan dengan sesuai dengan tugas dan panggilan kita masing-masing. Kalau kalian yang dipanggil sebagai seorang bapa ibu rumah tangga, maka kalian mengabdikan diri secara total kepada kehendak Allah dengan menghidupi semangat hidup keluarga Nazaret. Mendidik dan membesarkan anak-anak dalam tradisi iman Katolik yang benar. Menjalankan tugas dan panggilan serta tanggung jawab sebagai seorang bapa ibu rumah tangga dengan penuh semangat dan setia. Kalau kalian yang dipanggil sebagai seorang pendidik, aparat penegak hukum, aparat keamanan, nelayan, petani, tukang ojek, aparatur negara, pengusaha, dan lain-lain. Pokoknya lewat tugas dan panggilan kita masing-masing, kita semua dipanggil dan diminta untuk mengabdikan diri secara total kepada kehendak Allah. Dalam menjalankan setiap perjuangan hidup kita ini, hendaklah yang menjadi patokan, penuntun, pegangan dalam berjuang adalah Allah itu sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.